A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ulfa Naila, nomor induk mahasiswa 2310207013. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, semester 4 lokal A. Saya akan menjelaskan tentang 10 layanan dalam bimbingan dan konseling dan 6 kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Awalan, saya akan menjelaskan tentang 10 layanan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 10 layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang memperkenalkan individu, terutama siswa baru pada lingkungan baru yang akan dimasukinya, agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Layanan orientasi adalah proses pemberian bantuan untuk memahami suasana, aturan, kegiatan, dan objek baru dalam lingkungan seperti sekolah, sehingga mempermudah peran dan penyesuaian individu di lingkungan tersebut. Tujuannya, membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, memberikan pemahaman tentang situasi, aturan, dan kegiatan di lingkungan baru, mencegah masalah penyesuaian dan konflik sosial, mempercepat adaptasi dan peran aktif individu dalam lingkungan baru. Komponen-komponennya, konselor sebagai fasilitator dan pembimbing peserta atau siswa baru atau individu yang memasuki lingkungan baru. Materi orientasi meliputi pengenalan lingkungan, aturan, kegiatan, dan sumber daya. Metode pelaksanaan seperti klasikal, kelompok, dan kunjungan lapangan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan informasi adalah bagian dari bimbingan dan konseling yang menyediakan informasi yang dibutuhkan peserta didik untuk membantu pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi tentang pendidikan, karir, sosial, dan lain-lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan pilihan hidup, membantu peserta didik membuat keputusan yang tepat sesuai kemampuan dan minat, mencegah masalah dengan memberikan informasi yang relevan. Komponen-komponennya, konselor atau guru BK sebagai penyampai informasi, peserta didik sebagai penerima informasi, materi informasi yang meliputi pendidikan, karir, sosial, budaya, dan perkembangan pribadi, media dan teknik penyampaian seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadi, seperti penempatan di kelas, jurusan, kelompok belajar, program studi, magang, atau kegiatan ekstrakurikuler. Layanan ini merupakan proses pemberian bantuan agar individu dapat menyesuaikan diri dan menyalurkan potensi secara optimal dengan mendapatkan tempat atau jalur yang sesuai untuk mengembangkan diri di lingkungan pendidikan, karir, atau sosial.
Tujuannya memastikan peserta didik memperoleh lingkungan yang sesuai untuk mengembang potensi secara optimal, membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, psikis, dan sosio-emosional yang mendukung perkembangan, mengarahkan peserta didik pada penguasaan kompetensi sesuai bakat dan minat, mencegah ketidaksesuaian yang dapat menghambat perkembangan. Komponen-komponennya, konselor sebagai fasilitator dan pengelola layanan, peserta didik sebagai subjek layanan, data dan informasi tentang potensi, minat, dan kondisi peserta didik, media dan prosedur penempatan dan penyaluran yang terstruktur, lingkungan atau tempat penetapan yang sesuai seperti kelas, jurusan, program, kerja praktek, dan lain-lain. Kemudian, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu individu menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sehingga dapat mengembang sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Layanan penguasaan konten adalah bantuan kepada individu secara individu atau kelompok untuk memahami dan menguasai materi atau konten tertentu yang meliputi fakta, konsep, proses, nilai, sikap, dan tindakan yang terkait agar mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya. Tujuannya, menguasai konten atau kompetensi tertentu secara matang, membantu pemahaman, pencegahan masalah, dan pengentasan masalah yang dialami individu, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, memenuhi tuntutan perkembangan dan kehidupan sehari-hari. Komponen-komponennya, konselor sebagai fasilitator dan penyaji konten, individu atau kelompok peserta layanan. Konten berupa materi atau kompetensi yang dipelajari meliputi pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, dan agama. Kemudian, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah proses bantuan tatap muka antara konselor dan individu atau klien untuk membahas dan mengatasi masalah pribadi secara mendalam dan efektif. Konseling perorangan adalah layanan bimbingan yang memungkinkan klien mendapatkan bantuan langsung dari konselor melalui wawancara untuk memecah masalah pribadi yang dihadapi dengan tujuan pengentasan masalah dan pengembangan potensi diri. Tujuannya membantu klien memahami diri, lingkungan, dan masalah yang dihadapi, mengentaskan masalah pribadi klien secara efektif, mengembangkan potensi dan sikap positif klien, mendorong kemandirian klien dalam menghadapi masalah. Komponen-komponen, konselor sebagai fasilitator dan pendamping, klien sebagai individu yang menerima layanan, proses tatap muka dan wawancara konseling, suasana kondusif yang mendukung pengungkapan dan pemecahan masalah. Kemudian, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan pengambilan keputusan. Bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh bahan dari narasumber atau konselor dan berdiskusi secara bersama dalam kelompok untuk mengembangkan diri dan memecah masalah secara kolektif. Tujuannya membantu peserta didik memahami diri, lingkungan, mengembangkan sikap, wawasan, dan keterampilan sosial, mencegah dan mengatasi masalah individu melalui interaksi kelompok, mendorong partisipasi aktif dan komunikasi antar anggota. Komponen-komponennya ada pemimpin kelompok atau konselor yang terlatih, anggota kelompok yang memiliki masalah atau kebutuhan serupa, topik atau materi yang relevan untuk dibahas, suasana kelompok yang kondusif untuk diskusi dan interaksi. Kemudian, layanan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada beberapa individu dalam kelompok kecil yang memiliki masalah serupa, memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu perkembangan dan penyelesaian masalah anggota secara bersama-sama. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok, di mana konselor dan konseli berinteraksi
dalam kelompok dinamis untuk memfasilitasi perkembangan individu dan mengatasi masalah secara kolektif. Tujuannya meningkatkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi peserta, membantu individu memahami diri dan lingkungan, mencegah dan mengatasi masalah pribadi anggota kelompok, dan mengembangkan potensi dan perubahan sikap positif. Komponen-komponennya ada pemimpin kelompok atau konselor yang memandu proses, anggota kelompok yang memiliki masalah serupa, aturan kelompok untuk mengarah proses dan tujuan, suasana kelompok yang mendukung komunikasi dan pengungkapan diri. Kemudian, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti atau pelanggan untuk membantu konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara menangani masalah pihak ketiga secara efektif. Layanan konsulti adalah proses tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti yang bertujuan mengembangkan kemampuan konsulti dalam menangani kondisi atau masalah yang dialami pihak ketiga, seperti siswa atau orang tua, atau juga guru. Tujuannya membantu konsulti memahami dan mengatasi masalah pihak ketiga, mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap konsulti, meningkatkan kemampuan konsulti dalam memberikan bantuan kepada pihak ketiga secara mandiri. Komponen-komponennya ada konselor sebagai konsultan yang memberikan bimbingan, konsulti sebagai penerima layanan yang bertanggung jawab menangani pihak ketiga yang menjadi fokus masalah, misalnya siswa atau orang tua, proses konsultasi yang meliputi dialog, analisis, dan pengembangan sosial. Kemudian, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah proses bimbingan dan konseling di mana konselor bertindak sebagai mediator untuk membantu dua pihak atau lebih yang sedang mengalami konflik agar dapat mencapai kesepakatan dan hubungan yang harmonis. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk menengahi perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bertentangan, dengan tujuan mengatasi konflik dan membangun hubungan positif kembali. Tujuannya menciptakan hubungan yang positif dan kondusif antar pihak yang berselisih, menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari pertentangan lebih lanjut, memperbaiki komunikasi dan kerjasama antar pihak yang berkonflik. Komponen-komponennya, konselor sebagai mediator yang memfasilitasi proses, pihak-pihak yang berkonflik sebagai peserta mediasi, proses komunikasi dan negosiasi yang terstruktur, lingkungan yang kondusif untuk dialog dan penyelesaian masalah. Kemudian, yang terakhir, layanan advokasi. Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling adalah layanan yang membantu melindungi dan memperjuangkan hak-hak klien yang terampas, dihambat, atau dilanggar agar klien dapat memperoleh kembali haknya secara optimal. Layanan advokasi adalah bantuan yang diberikan konselor kepada klien untuk memperoleh kembali hak-hak yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan salah, terutama dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Tujuannya membebaskan klien dari pembatasan atau penghilangan hak oleh pihak lain, membantu klien memperoleh kembali hak yang dirampas atau dihambat, menyelesaikan masalah klien yang berkaitan dengan pelanggaran hak, menegakkan keadilan dan perlindungan hak dalam lingkungan pendidikan dan sosial. Komponen-komponennya, konselor sebagai pelaksana advokasi yang memiliki kemampuan komunikasi, lobby, dan pengelolaan masalah, klien atau peserta didik yang membutuhkan perlindungan hak, pihak-pihak terkait seperti sekolah, keluarga, atau lembaga yang berperan dalam penyelesaian masalah, prosedur dan media, advokasi yang mendukung proses pembelaan hak klien. Nah, setelah menjelaskan 10 layanan tadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang asas-asasnya. Asas kerahasiaan penting di semua layanan untuk menjaga privasi klien. Asas kesukarelaan dan keterbukaan diperlukan agar klien mau dan terbuka dalam proses layanan. Kemudian, asas kegiatan menuntut partisipasi aktif klien dalam layanan.
Asas kemandirian terutama penting pada layanan yang mengarah pada pengembangan diri, seperti penetapan, penguasaan konten, dan konseling. Kemudian asas kekinian dan kedinamisan menekankan layanan yang relevan dengan kondisi sekarang dan dinamis. Kemudian asas keterpaduan mengharuskan kerjasama dengan pihak lain untuk hasil optimal. Asas kenormatifan menjamin layanan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Asas keahlian menuntut profesionalisme konselor dalam memberi layanan. Asas alih tangan kasus berlaku pada layanan yang memerlukan rujukan atau penanganan lanjutan seperti penetapan, konseling perorangan, konseling kelompok, dan advokasi. Asas Tut Wuri Handayani sebagai semangat mendukung dan memotivasi klien dalam semua layanan. Setelah menjelaskan 10 layanan dalam bimbingan dan konseling, dan juga saya menjelaskan sedikit tentang asas-asasnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 6 kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang siswa dengan menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan siswa secara lebih mudah, efektif, dan efisien. Contoh instrumen tes inteligensi, tes bakat, tes minat. Contoh instrumen non-tes, angket, wawancara, observasi, dan sosiometri. Contohnya, guru BK memberikan angket minat bakat kepada siswa kelas 10 untuk mengetahui minat dan bakat mereka di bidang apa saja. Hasil angket ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan layanan bimbingan karir yang sesuai. Kemudian, himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan mengumpulkan dan menyimpan seluruh data dan informasi tentang siswa secara sistematif, komprehensif, dan berkelanjutan. Data ini meliputi data pribadi, data akademik, data sosial, data emosional, dan data karir. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang siswa untuk keperluan pengembangan diri siswa. Contohnya, guru BK membuat catatan kumulatif untuk setiap siswa yang berisi informasi tentang identitas siswa, riwayat pendidikan, prestasi akademik, catatan konseling, dan informasi penting lainnya. Kemudian yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan membahas permasalahan siswa dalam suatu forum yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan ahli lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari interpretasi yang tepat dan tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah siswa. Contohnya, guru BK mengadakan konferensi kasus untuk membahas seorang siswa yang sering bolos sekolah dan mengalami penurunan prestasi belajar. Dalam konferensi tersebut, dibahas berbagai faktor yang mungkin menyebabkan masalah tersebut, seperti masalah keluarga, masalah pergaulan, atau masalah motivasi. Kemudian dirumuskan rencana tindakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti memberikan bimbingan individual kepada siswa, menghubungi orang tua, dan memberi dukungan dari teman-temannya. Kemudian kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan mengunjungi rumah siswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomis siswa. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa dan membantu mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat faktor-faktor lingkungan. Contohnya, guru BK mengunjungi rumah seorang siswa yang sering terlihat murung dan menyendiri di sekolah. Dalam kunjungan tersebut, guru BK berinteraksi dengan orang tua siswa dan mengetahui bahwa siswa tersebut mengalami masalah keluarga yang cukup berat. Guru BK kemudian memberi dukungan emosional kepada siswa dan membantu keluarga mencari solusi untuk masalah mereka.
Kemudian, tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan adalah kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan siswa untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memperkaya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang berbagai hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, guru BK membuat stand atau papan pameran di ruang BK yang berisi buku-buku tentang pengembangan diri, motivasi belajar, tips memilih karir, dan informasi penting lainnya. Siswa dapat meminjam buku-buku tersebut atau membacanya di tempat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah kegiatan memindahkan penanganan kasus siswa dari guru BK ke pihak lain yang lebih ahli atau profesional dalam menangani masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan penanganan yang tepat dan tuntas atas masalah yang mereka hadapi. Contoh, guru BK menangani seorang siswa yang mengalami masalah kecemasan yang cukup berat. Setelah beberapa sesi konseling, guru BK menyadari bahwa siswa tersebut membutuhkan penanganan yang lebih intensif dari seorang psikolog atau psikiater. Guru BK kemudian mengalih tangankan kasus tersebut kepada seorang psikolog atau psikiater yang profesional. Demikianlah penjelasan mengenai 10 layanan bimbingan dan konseling beserta 6 kegiatan pendukungnya yang saya hadirkan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang betapa pentingnya bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan optimal individu, serta bagaimana layanan-layanan ini didukung oleh berbagai kegiatan berperan aktif dalam membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya, baik secara akademis, pribadi, sosial, maupun karir. Mari kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Ulfa Nailah, jika terdapat salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.